Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haryanto MPD dan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswa sekalian karena bersedia untuk mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Jadi selama beberapa menit ke depan, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan kepada Bapak Profesor dan teman mahasiswa-mahasiswa sekalian mengenai hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi yang pertama-tama saya akan jelaskan adalah sifat hakikat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Apabila dilihat dari segi biologisnya, manusia dan hewan memang memiliki beberapa persamaan. Contohnya orang hutan memiliki tulang belakang, dapat berdiri tegak dengan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, serta memiliki metabolisme yang sama dengan manusia. Bahkan ada beberapa filosof yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang bermasyarakat. Ada beberapa filosof yang mengatakan bahwa perubahan dari primata ke manusia itu tidak dapat dijelaskan. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan saya paparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Manusia dapat membedakan manusia atau dirinya dengan orang lain, dan bukan hanya membedakan manusia dengan manusia lainnya, tetapi dapat membuat jarak dengan lingkungannya, baik yang pribadi maupun non-pribadi. Kemampuan membuat jarak dengan lingkungannya ini berupa ganda, yaitu arah keluar dan arah ke dalam. Dengan arah keluar menjadikan lingkungan sebagai objek, dan puncak aktivitas dari arah keluar ini dianggap sebagai gejala egoisme. Dan yang kedua adalah dengan arah ke dalam, yaitu dapat membedakan status kepada lingkungan manusia lain sebagai subjek dan dirinya sebagai objek. Dengan kata lain, dia dapat keluar dan menempatkan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya adalah kemampuan bereksistensi. Dengan keluar dari dirinya dan membuat jarak antara dirinya dengan orang lain, dengan demikian manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau waktu ini dengan tempat itu, tetapi dapat menembus masa lalu dan masa depan. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos itulah yang disebut kemampuan bereksistensi. Dengan memiliki kemampuan bereksistensi ini, manusia memiliki unsur kebebasan, dan dengan adanya kemampuan eksistensi inilah yang membedakan manusia dengan hewan, dan kemampuan bereksistensi inilah yang perlu dibina melalui pendidikan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah kata hati atau conscience of man. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, pelita hati, dan sebagainya. Dengan sebutan hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang benar dan yang salah atau yang buruk bagi manusia sebagai manusia, dan tujuannya agar memiliki keberanian moral atau berbuat yang didasari oleh kata hati yang tajam. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu moral. Moral atau yang biasa disebut dengan etika disebut dengan perbuatan. Seseorang yang memiliki kata hati yang tajam belum tentu perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya itu. Banyak orang yang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak memiliki moral atau keberanian berbuat. Itulah sebabnya pendidikan moral juga disebut sebagai pendidikan kemauan. Jadi dapat disimpulkan bahwa moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam yaitu orang-orang yang benar-benar baik bagi manusia sebagai manusia dan sebagai manusia. Terakhir yang akan saya jelaskan adalah tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari
perbuatan yang menuntut jawab, yaitu wujud bertanggung jawab. Ada bermacam-macam, ada tanggung jawab kepada diri sendiri, ada tanggung jawab kepada masyarakat, dan ada tanggung jawab kepada Tuhan. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati, bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial, dan bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama. Di sini tampak betapa eratnya hubungan antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Kata hati memberi pedoman, moral melakukan, dan bertanggung jawab merupakan suatu kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Selanjutnya adalah rasa kebebasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aira Zalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Zalika. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi selanjutnya di sini ada rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Dalam pernyataan ini ada dua hal yang nampaknya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Artinya, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi, merdeka itu tidak sama dengan berbuat bebas tanpa ikatan. Kenapa? Perbuatan bebas membabi buta tanpa memperhatikan petunjuk kata hati sebenarnya hanya merupakan kebebasan semu. Dikatakan hanya kebebasan semu karena hanya kelihatannya saja yang bebas, tetapi sebenarnya tidak, karena perbuatan seperti itu akan segera disusul dengan sanksi-sanksinya. Sebagai contoh, membunuh seseorang itu merupakan perbuatan bebas tanpa ikatan. Seorang pembunuh biasanya akan berupaya mati-matian untuk menyembunyikan dirinya. Nah, aksi tersebut itu diibaratkan sebagai rasa tidak merdeka alias tidak bebas. Nah, dari contoh tadi terlihat bahwa kemerdekaan berkaitan erat dengan kata hati dan moral. Kata hati yang dimaksud yaitu yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, karena seseorang mengalami rasa kebebasan apabila segenap perbuatannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hatinya. Nah, aplikasi pedagogisnya adalah mengusahakan agar peserta didik dibiasakan mendalami nilai-nilai dan aturan-aturan ke dalam dirinya. Selanjutnya, ada kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua hal yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manifestasi yang dimaksud di sini adalah interaksi kita antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Dalam realitas hidup sehari-hari, umumnya hak itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang disukai, tetapi kewajiban dipandang sebagai beban. Benarkah kewajiban menjadi beban manusia? Ternyata bukan beban, melainkan suatu keniscayaan atau tidak dapat dihindari. Artinya, selama seorang menyebut dirinya manusia dan mau dipandang sebagai manusia, maka kewajiban itu menjadi suatu keniscayaan baginya. Tetapi terhadap hal itu, manusia juga itu bisa taat dan bisa juga melanggar, dengan syarat apabila taat maka martabatnya sebagai manusia akan meningkat, dan jika melanggar akan merosot martabatnya sebagai manusia. Usaha menumbuhkan rasa wajib sehingga dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin. Disiplin diri menurut Selo Sumarjan meliputi 4 aspek. Yang pertama, disiplin rasional yang bila dilanggar menimbulkan rasa bersalah. Contohnya, apabila siswa bolos sekolah lalu dinasihati oleh wali kelasnya, siswa tersebut harus merasa bersalah dan tidak mengulanginya lagi. Itulah yang disebut disiplin rasional. Selanjutnya, disiplin sosial yang bila dilanggar menimbulkan rasa malu. Contohnya,
pada pergaulan bebas di kalangan siswa, siswa harusnya merasa malu pada saat pacaran depan umum seperti berpegangan tangan dan lain-lain. Selanjutnya, disiplin afektif yang bila dilanggar menimbulkan rasa gelisah. Contohnya itu mencuri. Orang yang mencuri akan selalu merasa gelisah, panik, dan membuat hidupnya sendiri tidak tenang. Yang terakhir, disiplin agama yang bila dilanggar menimbulkan rasa berdosa. Contohnya, orang-orang yang tidak sholat itu harusnya menimbulkan rasa berdosa pada dirinya. Realisasi hak dan kewajiban dalam prakteknya bersifat relatif. Maksudnya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bertalian erat dengan keadilan. Dikatakan demikian karena keadilan akan terwujud apabila hak sejalan dengan kewajiban. Karena pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dibatasi oleh situasi dan kondisi, yang berarti tidak semua hak dapat terpenuhi dan tidak semua kewajiban dapat sepenuhnya dilakukan. Bagian terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Pada saat orang menghayati kebahagiaan, aspek rasa cenderung lebih berperan daripada aspek nalar. Tetapi, bukankah seseorang hanya mungkin menghayati kebahagiaan jika ia mengerti tentang sesuatu yang menjadi objek rasa bahagia itu? Orang yang sedang terganggu pikirannya atau tidak beres kesadarannya itu umumnya tidak akan sanggup menghayati kebahagiaan. Dapat disimpulkan bahwa penghayatan terhadap kebahagiaan itu didukung oleh aspek nalar di samping aspek rasa. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Contoh kejadian yang dalamnya tercermin kebahagiaan, misalnya seseorang yang telah lulus dan mendapat gelar sarjana dengan predikat kelulusan terbaik karena mencapai IPK 3,8. Itu contoh sebuah kebahagiaan. Tetapi setelah itu dia harus menunggu selama setahun sebelum mendapatkan job di perusahaan. Itu diibaratkan sebagai penderitaan. Lalu mendapat kebahagiaan lagi karena gaji di perusahaannya itu ternyata sangat menggembirakan. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan itu rupanya tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, seperti lulus sebagai sarjana, mendapat pekerjaan, dan seterusnya. Tetapi terletak pada kesanggupannya menghayati semua itu dengan keheningan jiwa dan mendudukan hal-hal tersebut di dalam 3 rangkaian hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Yang dimaksud dengan usaha adalah perjuangan yang terus-menerus demi mengatasi masalah hidup. Lalu, usaha tersebut harus bertumpu pada norma-norma. Kebahagiaan dicapai dengan penyatuan diri dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hidup, karena norma-norma tersebut selalu bersifat sosial, di mana kebahagiaan itu juga mengandung sisi sosial. Selanjutnya, takdir. Takdir ini erat berkaitan dengan usaha. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, manusia berusaha, Tuhan menyudahi. Artinya, seseorang berusaha sampai batas kemampuannya, lalu hasilnya sepadan ataupun tidak, itu diterima dengan hati yang bersyukur. Kebahagiaan hanya dapat diraih oleh mereka yang mampu bersyukur. Untuk itu, kemampuan menghayati kebahagiaan sangat diperlukan. Dalam hal ini, pendidikan mempunyai peranan penting sebagai wahana untuk mengantar peserta didik mencapai kebahagiaan, yaitu dengan membantu mereka meningkatkan kualitas hubungan dengan dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Mufaizun. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya, yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, dinamik, dan keunikannya. Pada materi sebelumnya telah disampaikan tentang sifat hakikat manusia. Di sini saya akan menyampaikan kembali tentang dimensi-dimensinya.
Ada 4 macam dimensi yang akan kita bahas, yaitu dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, serta dimensi keberagamaan. Dimensi keindividuan, kesanggupan untuk menanggung jawabi diri sendiri itu adalah hal yang sangat esensial dari individualitas pada diri manusia. M.G. Longels menyatakan setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat. Di sisi lain, anak memiliki sisi tidak berdaya sehingga memerlukan pihak lain atau pendidik yang bisa dijadikan tempat untuk dibimbing atau semacam pembimbing atau pendidik. Fungsi utama pendidik adalah membantu peserta didik untuk membentuk kepribadiannya atau menemukan kediriannya sendiri. Pendidik hanya memiliki tugas untuk menunjukkan jalan dan mendorong peserta didik untuk memperoleh sesuatu dalam mengembangkan diri. Lanjut, dimensi kesosialan. Setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya memiliki unsur untuk saling memberi dan menerima. Seperti contohnya pada bayi yang baru lahir dapat langsung menerima belayan dari ibunya dengan penuh rasa senang dan kemudian dibalas dengan senyuman terkhusus untuk ibunya sendiri. Lanjut, dimensi kesusilaan. Kesusilaan diartikan menyangkut dalam etika. Persoalan kesusilaan ini biasanya banyak ditemui dalam hal nilai yang pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya hingga dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk susila. Lanjut, dimensi keagamaan. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang religius. Hingga sebelum adanya agama, diyakini pada saat itu bahwa manusia sudah meyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai alam semesta. Dan untuk berkomunikasi dengan kekuatan itu, maka diciptakanlah mitos-mitos seperti upacara-upacara, sesajen-sesajen, atau bahkan korban-korban. Dan ini membudaya kepada nenek moyang. Kemudian ketika agama muncul, maka manusia mulai menganutnya. Manusia memerlukan agama karena manusia adalah makhluk yang lemah hingga membutuhkan tempat untuk bertompang. Manusia memerlukan agama untuk kelangsungan hidupnya. Sekian dari saya, dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ardiansyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Fatihah. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok kami. Dimulai dari pengembangan dimensi hakikat manusia.
Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi terdapat rentangan proses yang mengundang pendidikan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Seseorang yang dilahirkan dengan bakat seni misalnya memerlukan pendidikan untuk diproses menjadi seniman terkenal. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu dorongan-dorongan yang alami. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu adalah manusia yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pertama, pengembangan yang utuh pada dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari wujud dimensi dan arahnya. Dari wujud dimensi, keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek jasmania dan rohania dikatakan utuh jika keduanya mendapat pelayanan secara seimbang. Dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan dikatakan utuh jika semua dimensi tersebut mendapat layanan dengan baik. Domain kognitif, afektif, dan psikomotor dikatakan utuh jika ketiga-tiganya mendapat pelayanan yang berimbang. Dari arah pengembangan, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan secara terpadu, tidak dapat dipisahkan. Pengembangan horizontal membuka peluang terhadap ditingkatkannya hubungan sosial di antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan fisik, yang berarti memelihara kelestarian lingkungan di samping mengeksploitasinya. Pengembangan yang sehat dari dimensi kesusilaan akan menopang pengembangan dan pertemuan dimensi keindividualan dan kesosialan. Ini menjadi jelas jika terjadi keadaan sebaliknya. Pengembangan domain kognitif, afektif, dan psikomotor di samping keselarasannya juga perlu diperhatikan arahnya. Yang dimaksud adalah arah pengembangan dari jenjang rendah ke jenjang lebih tinggi. Ini disebut pengembangan vertikal. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia sehingga tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangannya mencakup sifat horizontal atau menciptakan keseimbangan dan sifat vertikal atau menciptakan ketinggian martabat manusia. Dengan demikian, secara totalitas membentuk manusia yang utuh. Selanjutnya, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Contohnya, dimensi kesosialan didominasi pengembangan dimensi keindividualan, atau domain afektif didominasi pengembangan domain kognitif. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang kurang baik disebut pengembangan yang patologis. Materi selanjutnya, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang artinya pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas berpendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, tetapi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar keduanya sekaligus batiniah. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, manusia dengan lingkungan alam dan sekitarnya, keserian antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan ini juga sebagai akhir dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.